Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya kita dapat berkumpul pada diskusi pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang PKM gagasan tertulis atau yang disebut dengan PKM-GT. Saya Ivan Budi Setiawan selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, terlebih dahulu kita memperkenalkan diri. Saya Ivan Budi Setiawan dengan NIM A61020049. Selanjutnya ada rekan saya Tiffany Afrida Nurlaila dengan NIM A61020058, dan berikutnya juga ada Adiatin Fitar dengan A61020032. Kemudian ada Rahma Regita Sukamto dengan NIM A61020031. Yang terakhir ada Gustri Vina Rohanti dengan NIM A61020051. Memasuki materi yang pertama akan saya bacakan, yaitu tentang pengertian PKM-GT. PKM-GT merupakan program penulisan ide atau gagasan visioner kelompok mahasiswa berupa konsep yang memuat strategi solutif tentang sesuatu persoalan regional atau bahkan nasional. Gagasan yang dituliskan dapat mengacu kepada isu aktual yang ada di masyarakat dan memerlukan solusi sistematis berjangka panjang berdasarkan hasil karya pikir yang cerdas dan implementatif. Berikutnya yaitu tujuan PKM-GT. Tujuan PKM-GT yaitu menumbuhkan atau menumbuh kembangkan karya tulis mahasiswa dalam bentuk penuangan berupa gagasan ataupun ide pikiran. Slide berikutnya yaitu membahas tentang karakteristik umum PKM-GT. Karakteristik umum PKM-GT yang pertama, topik tidak dibatasi namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Berikutnya, judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata saja. Kemudian PKM-GT bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman, umumnya berupa konsep perubahan dan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiffany Afrida Nurlaila. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membacakan mengenai kriteria PKM-GT. Jadi kriteria PKM-GT ini yang pertama, inti kegiatan. Inti kegiatannya yaitu karya tulis yang memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. 2, dari jumlah anggota terdiri dari 3-5 mahasiswa. 3, alokasi pendanaan terdapat insentif sebesar 3 juta. 4, luaran. Jadi artikel ilmiah memuat konsep perubahan atau pengembangan. Selanjutnya, kriteria pengusulan. Kriteria persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan yaitu pertama, peserta yaitu kelompok mahasiswa aktif,
program pendidikan S1 yang terdaftar pada PD Dikti. Mahasiswa sudah menyandang gelar sarjana dan sedang mengikuti pendidikan profesi dan koas, yaitu farmasi, kedokteran hewan, kedokteran gigi, dan lain-lain, tidak diperbolehkan mengusulkan proposal PKMGT. Yang kedua, kelompok pengusul berjumlah 3 hingga 5 mahasiswa yang terdiri dari 1 orang ketua dan 2 sampai 4 orang anggota. Tiga, nama semua pengusul, yaitu ketua dan anggota, ditulis dengan lengkap dan tidak boleh disingkat. 4, bidang kajian tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua tim. 5, mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama. 6. Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan kesinambungan pengusulan program PKM tahun berikutnya. Selanjutnya, sistematika proposal kegiatan akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Gustri Vina Rohanti. Baik, sistematika proposal kegiatan. Artikel PKMGT disusun terdiri dari 1. Isian kelengkapan berupa sampul dan pengesahan yang dientrikan secara langsung atau interaktif pada simbol mawar. Dan proses pengesahan dilakukan dengan validasi oleh dosen pendamping dan pemimpin perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Isian kelengkapan sampul meliputi judul PKM, jenis PKM, nama dan nomor induk tim mahasiswa, asal perguruan tinggi pengusul, dan tahun usulan. Selanjutnya, isi utama artikel PKMGT yang dikemas dalam bentuk berkas file PDF. Isi utama artikel PKMGT terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf Romawi 1, 2, 3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman inti adalah halaman yang memuat bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Halaman inti memuat maksimum 10 halaman. Halaman inti dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Penomoran halaman 1 dimulai dari bab pendahuluan. Berkas file isi utama proposal diunggah ke simbol mawa dengan penamaan file, nama ketua _ nama PT _ PKMGT PDF untuk divalidasi oleh dosen pendamping dan disahkan oleh pemimpin perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Adiatin. Selanjutnya yaitu isi utama artikel PKMGT ditulis dengan yang pertama, tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12. 2. Teks menggunakan jarak baris 1,15, spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. 3. Layout menggunakan ukuran kertas A4, 1 kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah, masing-masing 3 cm. Selanjutnya yaitu format penulisan isi utama artikel PKMGT mengikuti sistematika sebagai berikut, yaitu ada daftar isi. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan menguraikan latar belakang yang mengungkap tentang situasi dan kondisi bangsa, negara yang menjadi alasan pengangkat gagasan menjadi PKMGT atau dilengkapi dengan data atau informasi yang mendukung. Bagian ini juga mengungkap tujuan dan besarnya manfaat yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu ada gagasan. Gagasan ini berisi uraian tentang 1. Mempersoal pencetus gagasan atau diperoleh dari fenomena sosial budaya masyarakat di semua sastra dan tatanan kehidupan di era teknologi 5.0 dan lainnya. 2. Solusi yang menjadi konten ilmiah artikel. 3. Pihak-pihak yang mempertimbangkan pendapat
membantu mengimplementasikan gagasan dan peran atau kontribusi masing-masingnya. 4. Langkah-langkah strategi untuk merealisasikan gagasan sehingga dampak sistematik yang diharapkan tercapai. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Yang pertama, ada kenyataan gagasan yang diajukan. Kedua, cara merealisasikannya dan berapa lama waktu yang diperlukan. 3. Prediksi dampak gagasan bagi masyarakat atau bangsa. Selanjutnya ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka ada 3 lampiran, yaitu 1, lampiran 1 itu ada biodata ketua, anggota, dan biodata dosen pendamping. Lampiran kedua, susunan organisasi tim penyusun dan pembagian tugas. Lampiran ketiga, surat pernyataan ketua tim. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rahma Regita Sukamto. Kepada Rahma Regita, dipersilakan. Baik, contoh kasus dikutip oleh PKM UMJ. Permasalahan yang kini dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia, terutama DKI Jakarta, adalah ruang terbuka hijau atau RTH yang semakin berkurang luas. Luas ruang terbuka hijau atau RTH DKI Jakarta ini hanya 10% dari total luas wilayahnya. Kondisi ini sangat jauh dari ketentuan pemerintahan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang atau UPR yang mewajibkan pengelola perkotaan yang menyediakan ruang terbuka hijau publik dengan luas minimal 20% dari luas kota tersebut. Tanpa adanya langkah atau solusi untuk mengatasi masalah kurangnya ruang terbuka hijau atau RTH di kota-kota besar khususnya DKI Jakarta, maka ibu kota ini akan mengalami permasalahan ekologi perkotaan. Oleh sebab itu, diusulkan ide dan gagasan agar kebutuhan akan ruang terbuka hijau atau RTH di kota Jakarta terpenuhi, yaitu dengan membangun suatu perumahan dengan konsep rumah lahan bersama. Next. Selanjutnya yaitu konsep tersebut bukan berarti pemilik rumah harus membagi lahan perumahannya kepada orang lain atau satu lahan digunakan oleh 2 rumah tinggal, tetapi rumah lahan bersama ini setiap rumah tinggal tidak mempunyai suatu dinding pembatas sehingga tercipta ruang terbuka pada area tengah yang tentunya dapat dijadikan sebagai ruang terbuka hijau. Rumah lahan bersama ini perlu dijadikan sebagai konsep awal para pengembang developer khususnya untuk merencanakan sebuah kawasan permukiman agar pemukiman yang tercipta tidak semata-mata hanya mementingkan sebuah perumahan yang mewah dengan berbagai macam fasilitas yang tersedia, tetapi juga harus memikirkan dampak yang akan terjadi pembangunan perumahan tersebut. Demikian hasil dari diskusi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.